media tanam yang berporos atau gembur seperti ini. Halo Sobat Kebun. Untuk video kali ini judulnya adalah cara mudah menanam seledri dan bawang daun menggunakan pupuk organik limbah dapur. Kedua tanaman ini seringkali diperlukan untuk menambah aroma dan penyedap makanan. Namun ada kalanya sulit didapat, harus menunggu tukang sayur keliling atau membelinya di pasar. Padahal diperlukannya hanya dalam jumlah sedikit. Video ini memperagakan cara mudah menanam seledri dan bawang daun atau daun bawang, supaya kalau kita memerlukannya tinggal petik saja di pos sendiri, tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkannya. Cara mendapatkan bibitnya pun gratis, tinggal minta saja ke pedagang yang memakai seledri dan bawang daun untuk penyedap aroma masakannya. Misalnya minta ke pedagang mie bakso yang sering dijumpai di sekitar rumah kita. Ini contoh saya mendapatkan keduanya dari pedagang mie bakso campur. Nah ini sobat semua, saya sedang berada di mie bakso Asgar asli Garut. Dengan Pak siapa namanya nih Pak? Apa Asgar aja. Bapak Asgar. Disinilah tempatnya, di tukang mie bakso campur, bakso urat, batagor, bakso bulat. Saya mendapatkan bibit tanaman seledri dan bawang daun. Nah lumayan, di sini bibitnya besar-besar. Ini untuk mendapatkan bibit seledri untuk ditanam ulang, hanya minta ke tukang mie bakso, gratis ya Pak ya? Ya. Hanya harus pesan dulu ke penjual mie baksonya untuk dibawakan sisa potongan seledri yang masih ada akarnya, Ya. untuk ditanam kembali. Daripada dibuang jadi sampah, Ya. lebih baik ditanam ulang, supaya kalau kita mau masak memerlukan seledri, tinggal petik saja di pot Daripada beli. daripada membeli lagi di tukang sayur. Inilah gunanya menanam ulang seledri. Dan seledri ini akan saya tanam kembali untuk mendapatkan seledri yang tingginya mencapai 50 cm. Ada seledri, ada bawang daun. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa subur Ya, amin. dan tumbuh terus, tidak mati-mati. Ya, siap. Terima kasih. Dan baksonya ini berapa Pak saya? Biasa 10.000. 10.000. Nah untuk sobat semua, kalau mau beli bakso yang campur, ada bakso urat, ada batagor, ada mie, ada soun, dan tentunya ada sayur mayurnya. Beli saja di bakso Asgar Asgar yang ada di depan Bina Bakti. yang ada di sekolah Bina Bakti, perapatan atau pertigaan antara Jalan Kesatriaan
dan Jalan Bima. Di sini tempatnya. Biasa saya suka beli mie bakso untuk makan siang. Di sini tempatnya. Nah, ini Bapak mau bikin apa nih, Pak? Bakso kuah Bakso kuah. Satu porsi, Pak. 10.000. 10.000. Apa saja nih, Pak? Mie. Mie. Terus? Bakso, tahu. Ya, ininya campurannya mie soun ya. Ya. Terus sayurannya Toge sama sosin. toge sama sosin. Wah, baksonya gede-gede banget nih, Pak. Momer ya, Pak ya. Terus dikasih apa? Pecin, dikasih batagor, Terutama garam. garam, Mecin. micin, Cuka. ada cuka, Pakai saus. ada saus, Pakai kecap. pakai kecap. Berarti ini yam-yen, Pak. Ininya kuah. Minyak kuah. Nah, ini sobat semua, satu porsi hanya 10.000. Batagornya 2, bakso uratnya 1 yang besar, kecil satu. yang kecil 1. Nah, 10.000. Cuma 10.000 dengan sambalnya juga. Nah, selamat menikmati, Ibu. Kayak Pak Jawa ya unggul. Pak Nun apanya? Yun, makasih, Terima kasih, Pak Nun. Setelah bibit seledri dan bawang daun didapat, maka akar-akarnya dipotong, disisakan sedikit saja, lalu direndam di dalam suatu wadah yang diisi dengan air redaman kulit bawang-bawangan, dan kalau ada dicampur dengan ekoenzim sedikit saja, direndam kurang lebih selama 5 hari sampai akar-akar barunya muncul. Akar panjangnya sudah saya potong, dan kelebihan batang seledri ini harus dipotong juga, kurang lebih disesakan 6 sentian. Bibit-bibit seledrinya dan bibit bawang daunnya sudah dipotong, kurang lebih ukurannya seperti ini, dan siap direndam ke satu wadah lain yang sebelumnya diisi dengan air redaman kulit bawang-bawangan ditambah air bersih supaya jangan terlalu pekat. Nah, kurang lebih segini cukup, dan ditambah sedikit larutan ekoenzim saja supaya airnya bisa terfermentasi. Sepertinya sedikit saja seperti ini, lalu diaduk dulu. Nah, sekarang akar-akar tadi siap dimasukkan untuk direndam kurang lebih selama 5 hari sampai akarnya muncul atau tumbuh. Nah, sepertinya nih tempatnya cukup. Nah, kurang lebih sobat seperti ini. Sambil menunggu perendaman selama 5 hari, yang perlu dipersiapkan tentunya media tanamnya yang dimasukkan ke suatu wadah apapun jenisnya sebagai habitat tempat tumbuhnya tanaman. Media tanamnya harus poros atau gembur supaya akar-akar serabutnya mudah berkembang. Ini contoh media tanam yang saya gunakan. Yang pertama berupa pupuk organik atau humus atau kompos atau kohe kambing halus yang saya dapatkan di lapak tanaman hias. Yang kedua adalah sekam bakar. Yang ketiga adalah tanah gembur, misalnya tanah Lembang, dengan perbandingan 1:1:1. Juga ditambahkan serbuk kulit telur dan potongan kering kulit pisang.
kelima, bahan ini akan saya campurkan ke dalam suatu wadah yang sudah diberi lubang supaya air siramannya bisa terbuang. Nah, sekarang saya akan mencampurkan. Yang pertama ini pupuk organik, bisa berupa kue kambing juga bisa, 1 bagian. Yang kedua sekam bakar, ini akan memberikan media tanamnya jadi poros. Dan ketiga adalah tanah gembur. Tanah apapun bisa, yang saya gunakan ini kebetulan tanah Lembang yang gembur. Dan ditambah serbuk kulit telur secukupnya saja. Ini berfungsi sebagai dolomit untuk menetralkan pH. Ini secukupnya saja sobat. Dan ini potongan kulit pisang. Ini boleh dalam jumlah banyak. Kalau masih kurang, bisa ditambahkan dengan jumlah yang sama. Pupuk organik 1 bagian lagi, sekam bakar 1 bagian lagi, dan tanah gembur pun 1 bagian lagi, sampai wadahnya tertutup semua dengan media tanam. Kalau sekiranya wadahnya masih kurang penuh dengan media tanamnya, perlu ditambahkan ulang pupuk organik, sekam bakar, dan tanah gemurnya dengan selalu patokannya 1:1:1 sampai media tanamnya full mengisi wadah ini. Setelah media tanamnya teraduk merata, yang terakhir adalah dilakukan penyiraman menggunakan campuran 10 ml ekoenzim setara dengan 1 sendok makan ditambah 50 ml air redaman kulit bawang-bawangan, dimasukkan ke dalam 10 liter air bersih. Campuran ekoenzim dan air redaman kulit bawang sudah saya masukkan ke dalam 10 liter air, dan juga sudah dimasukkan ke dalam cerek ini dan siap untuk disiram seperti ini. Ini penyiramannya harus jenuh, harus full sampai airnya keluar dari dasar pot. Gunanya penyiraman ini yaitu untuk fermentasi media tanam sebelum dimasukkan bibit, seledri, dan daun bawangnya. Kurang lebih inilah hasil penyiraman media tanam menggunakan pupuk organik cair dari limbah dapur tanpa kimia sedikit pun. Ini adalah kulit bawang dan ini adalah ekoenzim, olahan dari bahan organik limbah dapur, yang cara pembuatannya akan saya sertakan di akhir tayangan video ini. Bibit seledri dan daun bawangnya saya pindahkan ke tempat yang lebih luas, karena di tempat asalnya terasa sempit. Ini keadaan 2 hari setelah saya minta dari tukang mie bakso. Terlihat daun-daun mudanya sudah mulai bermunculan. Ini daun seledri dan ini daun bawang. Sudah 5 hari bibit daun bawang dan bibit seledri ini saya letakkan di dalam wadah yang berisi air sedikit saja,
supaya akar-akarnya tidak busuk. Terlihat sekarang sudah ada pertumbuhan daun yang cukup panjang, baik di tanaman seledri maupun di daun bawang. Juga akar-akar mudanya sudah mulai muncul. Kedua bibit penyedap masakan ini siap dipindahkan ke media tanam. Sekarang saya akan memindahkan bibit ini ke media tanam. Sebelumnya harus diberi lubang dulu untuk menempatkan bibit-bibit yang akan saya tanam di wadah ini. Kurang lebih seperti ini lubangnya, sebanyak 5, karena bibitnya pun ada 5 buah. Nah, pertama saya akan masukkan bibit seledri yang sudah sedikit tumbuh akar serabutnya, dan daunnya pun sudah agak panjang. Saya masukkan tempat ini. Nah, seperti ini sobat. Yang kedua pun sama, dan saya masukkan di tempat ini. Akar-akarnya pun sudah tumbuh sedikit. Nah, ini gunanya disimpan dulu kurang lebih selama 5 hari supaya pertumbuhan akarnya bisa tumbuh dan daunnya pun sama tumbuh. Seledri yang ketiga akan saya masukkan di sini seperti ini. Lalu ditutup lagi dengan media tanam yang tadi dibongkar. Untuk lubang berikutnya akan saya masukkan bibit daun bawang. Nah, cara masukkan seperti gini saja, gampang. Dan terakhir akan saya masukkan ke lubang yang kelima bibit daun bawang yang daunnya sudah cukup panjang. Masukkan seperti ini, asal ketutup saja akarnya, lalu ditutup lagi dengan media tanam. Nah, kurang lebih seperti ini sobat cara penanaman daun bawang dan seledri. Setelah media tanamnya dipadatkan kembali, kurang lebih inilah hasil akhirnya. 3 bibit seledri dan 2 bibit daun bawang ditanam di wadah ini. Terakhir harus dilakukan penyiraman. POC yang saya gunakan adalah Ekoenzim dan air redaman bawang-bawangan. Dan ini sudah saya campurkan dan siap diguyur. Penyiraman ini harus dilakukan setiap hari untuk menjaga media tanamnya tetap lembab. Penyiramannya cukup seperti ini saja dan dibiarkan kurang lebih selama 2 atau 3 bulan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tanaman seledri
yang tumbuh dengan subur. Umurnya antara 2 sampai 3 bulan. Ini seharusnya 2 bulan sudah harus dipanen. Berhubung dengan kesibukan saya, baru sekarang saya akan panen 3 bulan. Nah, nanti seperti ini sobat pertumbuhan pohon seledrinya. Pohonnya cukup tinggi, kurang lebih 50 cm. Setiap hari saya siram menggunakan pupuk organik cair dari limbah dapur, air redaman kulit bawang, dan ekoenzim. Ini hasilnya luar biasa. Tanaman seledrinya tumbuh dengan suburnya. Sekarang saya akan mencoba memanennya, dan akan saya berikan lagi ke tukang mie baso sebagai ucapan terima kasih kepada Mang Asgar. Sekarang saya akan mencoba memanennya dengan cara melepaskan akar-akarnya dari media tanam ini. Ini cukup sulit juga karena akarnya sudah panjang. Perlu bantuan alat lain supaya mudah untuk mencungkilnya. Nah, lambat namun pasti akar-akarnya akan tercabut semua. Nah, ini sobat, saking suburnya sampai saya agak kesulitan untuk memanennya. Aduh, berat sekali sobat. Pertama kali saya memanen pohon seledri yang tingginya 50 cm. Luar biasa suburnya. Nah, ini sobat, akan saya paksa dari bawah untuk melepaskan akar-akarnya. Nah, inilah pohon seledrinya sobat. Begitu gomploknya dan suburnya. Nah, saya keluarkan perlahan-lahan. Nah, inilah hasilnya sobat. Begitu suburnya tanaman seledri ini. Saya sangat senang dibuatnya karena tanaman seledri ini yang saya tanam 3 bulan yang lalu tumbuh dengan suburnya seperti ini. Sobat semua juga pasti bisa melakukannya, supaya kalau kita butuh seledri untuk menambah aroma masakan kita, tinggal petik saja di pot yang sudah kita tanam. Sangat besar sekali ya sobat, luar biasa. Inilah hasil panen pertama kali seledri yang saya tanam 3 bulan yang lalu. Sebelum hasil panen seledri ini saya berikan ke tukang mie baso lagi sebagai ucapan syukur, maka tanah-tanahnya akan saya bersihkan dulu dengan cara memasukkan ke air, dikocok-kocok seperti ini supaya tanahnya terbuang. Tersisa hanya bagian akarnya saja. Seperti ini. Inilah sebagai ucapan syukur, akan saya kembalikan lagi ke
pemberi bibit pemula. Kita bagi-bagi rezeki saja. Seperti ini. Nah, hasil akhirnya akarnya sudah bersih dengan pohonnya yang gomplok seperti ini, dan siap akan saya berikan ke tukang mie bakso lagi. Pak Asgar, Ya. saya mau memberi hasil panen seledri yang bibitnya saya dapatkan 3 bulan yang lalu dari Bapak. Ya, ya. Mohon diterima dengan baik, Pak. Oh, ini. Semoga menjadi berkah Ya, untuk kita amin. semua, Pak. Ya. Coba dilihat, Pak. Wah, hebat. Gede, Pak. Lumayan. Lumayan ya. Ya. Dari bibit yang kecil, Pak, sekarang sudah jadi sebesar gini. Segimana, Pak? Coba, Pak, dilihat. Waduh, Bagus. bagus, Pak. Ya. Mantap. Mantap ya, Pak. Very good. Very good. Oke, hatur nuhun nyapanya. Sama-sama. Nuhun. Yo. Inilah penampakan pohon seledri yang sudah saya tanam 3 bulan yang lalu menjadi seperti ini. Dengan telah diperlihatkannya bagaimana saya menanam pohon seledri ini, mulai dari cara mendapatkan bibit seledrinya sampai proses menanamnya hingga proses panen selama 3 bulan. Maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku tak pernah peduli kamu dari suku mana. Aku tak pernah peduli kamu agamanya apa. Dan ku tak pernah peduli tinggalmu di mana. Bahkan aku tak peduli negaramu di mana. Namun satu hal yang pasti, bersama kita bisa melakukan hal mulia, merawat bumi kita, mengolah sampah organik menjadi larutan ajaib, sejuta manfaat. Eko Enzim namanya.